Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kembali kita merayakan Hari Raya Natal, peristiwa di mana Allah menjadi manusia, Allah yang Maha Tinggi masuk di dalam sejarah kehidupan manusia. Natal membawa kita pada aneka banyak kemungkinan dan juga memperkaya serta memperluas cakrawala hidup kita. Saya katakan Natal membawa banyak kemungkinan karena biasanya kita sebagai manusia yang lemah jatuh bangun, dan jatuh lagi di dalam dosa dan kesalahan, dan seringkali kita merasa kita tidak mampu untuk keluar dari lingkaran kesalahan dan kelemahan kita. Tetapi berkat Natal kita dibebaskan, kita ditebus oleh Tuhan, sehingga tidak hanya melalui usaha-usaha kita sendiri, tetapi melalui campur tangan Allah kita mampu untuk menjadi manusia-manusia yang mengejar dan mencintai yang benar. Natal juga membawa kemungkinan baru bagi kita. Sebagai orang beriman, seringkali kita merasa bahwa yang kita hadapi adalah hukum-hukum Tuhan. Tetapi dengan peristiwa Natal kita diingatkan bahwa kita pun juga diangkat, tidak hanya sebagai abdi-abdi Tuhan, tetapi menjadi anak-anak Allah. Inilah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Natal memang membawa kita pada banyak kemungkinan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Natal juga memperluas dan memperkaya horizon kita, cakrawala kita. Kita sebagai manusia beragama biasa berpikir bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hebat, Allah yang Maha Tinggi itu bersemayam di tahtanya yang mulia. Tetapi peristiwa Natal membuka mata hati kita bahwa Allah tidak hanya bersemayam dan bersembunyi di tahtanya yang tinggi, tetapi Allah masuk di dalam sejarah manusia. Ini menandakan bahwa Allah tidak hanya berada jauh di luar hidup kita, tetapi Allah memang menghendaki untuk masuk di dalam sejarah kehidupan. Karena dari sanalah kita bisa merasakan bahwa Allah menemani kita, Allah membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari menuju kembali kepada Bapanya. Ini sekaligus juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang dialogis, Allah yang berusaha untuk menuntun kita sesuai dengan cara berpikir manusia, sesuai dengan cara bagaimana kita merasakan, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kesadaran, perkembangan kebudayaan dan peradaban kita sebagai manusia. Itulah sebabnya Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Inilah perspektif atau horizon baru yang saya maksudkan. Perspektif lain yang dibawa oleh Tuhan adalah kesadaran bahwa kedamaian, kekuasaan hanya bisa dibangun berdasarkan kebenaran dan keadilan. Allah yang menjadi manusia adalah Sang Raja Damai. Kedamaian tidak mungkin dibangun di atas kebohongan, di atas kerakusan, di atas kekerasan, di atas ketidakadilan. Tidak mungkin bahwa kebenaran, kedamaian, kesejahteraan itu hanya mungkin dibangun berdasarkan cinta pada kebenaran, berdasarkan cinta kepada sesama, berdasarkan
perilaku hidup yang benar, yang jujur, dan yang adil. Saudara dan saudari yang terkasih, beberapa contoh fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini membuka mata kita. Betapapun kekuasaan itu dibalut dengan teknik-teknik cara yang canggih. Betapapun kekuasaan itu sepertinya sudah abadi dan langgeng, seolah-olah tidak ada alternatif kekuasaan lain. Tetapi kalau dibalik itu semua yang berkuasa adalah kekuasaan, ketidakadilan, dan uang, akhirnya tidak akan dijumpai kedamaian. Yang ada adalah teknik-teknik untuk semakin menindas orang lain. Teknik-teknik untuk semakin menguasai dan bisa menyingkirkan pihak-pihak lain. Saudara dan saudari yang terkasih, Natal kembali mengingatkan kita bahwa kedamaian, bahwa kepemimpinan, bahwa kekuasaan yang sejati hanya bisa dibangun dengan kebenaran dan keadilan. Karena itulah menyambut Natal tahun ini kita bersama-sama mengumandangkan undangan kepada Tuhan. Datanglah Sang Raja Damai. Penuhilah bumi, ajarlah kami semua untuk bertahap, perlahan, berangsur-angsur membangun kehidupan baru yang dihiasi dengan kedamaian, dengan cinta kasih. Datanglah Sang Raja Damai. Amin.